Upacara Ngaben. Ada beragam ritual pemakaman yang ada di Indonesia, salah satunya berasal dari agama Hindu, yaitu upacara Ngaben. Tidak seperti upacara kematian lainnya, ada beberapa rangkaian unik yang wajib dilakukan keluarga saat melangsungkan Ngaben. Salah satunya adalah tak boleh menunjukkan rasa sedih atau duka ketika prosesi sakral ini berlangsung. Ngaben adalah ritual upacara kematian yang dilakukan di Bali. Dinilai sebagai acara kebudayaan yang wajib dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Dalam bahasa Hindu, Ngaben berarti memisahkan jiwa dari jasad. Pemisahan jasad ini dilakukan melalui kremasi. Asal-usul ritual ini dilakukan oleh Bharatayuda, keturunan Kaisar Bharata, di India sekitar 400 sebelum Masehi. Mereka percaya bahwa upacara kremasi ini akan membawa kembali tubuh almarhum ke dasar alam tubuh. Ini berkaitan dengan energi air, panas, angin, dan bumi pada alam. Umat Hindu juga percaya bahwa upacara Ngaben ini akan membebaskan jiwa dari perbuatan buruk selama hidup di dunia. Tak lain, tujuannya untuk mengantarkan mereka ke surga dan berinkarnasi menjadi pribadi yang lebih baik. Lambat laun, upacara Ngaben ini mulai masuk ke Bali pada abad ke-8 dan diwariskan secara turun-temurun. Di era modern ini, kebudayaan Ngaben masih terus dilakukan dan menjadi tradisi agama Hindu di Bali. Berikut ini prosesi upacara Ngaben. Ritual kebudayaan yang cukup unik ini menjadi daya tarik masyarakat lokal dan juga wisatawan. Untuk menambah pengetahuan, berikut adalah prosesi upacara Ngaben yang perlu diketahui. Yang pertama, memandikan jenazah. Umat Hindu turut menerapkan ritual memandikan jenazah. Prosesi ini umum dilakukan di halaman rumah keluarga yang ditinggalkan. Setelah dalam keadaan suci, nantinya akan dipasangkan sejumlah simbol khusus seperti daun melati, serpian kaca, dan daun intaran. Tujuannya yakni agar mengembalikan fungsi tubuh ke asalnya dan roh mengalami reinkarnasi kembali. Yang kedua, pemasangan lembu kayu. Sebelum upacara inti dimulai, anggota keluarga mendiang menyiapkan lembu kayu. Hal ini digunakan untuk menahan jenazah yang nantinya akan dikremasi atau dibakar. Ada satu tujuan khusus saat lembu kayu atau struktur candi dibawa ke tempat kremasi. Ini dilakukan warga lokal Bali untuk membingungkan arwah mendiang agar tidak menemukan jalan pulang. Ketika lembu kayu dan badai seperti bangunan candi dibawa ke tempat kremasi, biasanya orang Bali akan mencoba mengacaukan arwah mendiang, memastikan mendiang tidak menemukan jalan pulang. Orang Bali menggoyangkan lembu, memelintirnya, melemparnya ke benda ke arahnya dengan lemparan yang tidak dalam pada garis lurus. Hal ini dimaksudkan hanya untuk membingungkan roh. Ketiga, pembakaran atau kremasi. Upacara Ngaben dilakukan untuk membebaskan roh dari tubuh yang meninggal dunia. Ketika api membakar tubuh, ia melahap unsur-unsur yang membentuk tubuh fisik atau dikenal sebagai panca mahabhuta. Tujuannya yakni untuk melepaskan roh dari belenggu duniawi dan membiarkannya pergi ke bentuk kehidupan lain. Keempat, diramaikan ritual kebudayaan. Tak hanya itu, prosesi dalam Ngaben juga diramaikan dengan berbagai acara kebudayaan. Pada hari besar, semua orang akan berkumpul untuk beramai-ramai mengantarkan mendiang. Acara ini juga diramaikan dengan tarian adat tradisional yang cukup meriah dan penuh sukacita. Perlu diketahui, Ngaben harus dirayakan dengan perasaan suka dan bahagia. Tidak boleh ada unsur kesedihan di dalamnya. Orang Bali percaya bahwa itu akan menghambat semangat kehidupan mendiang selanjutnya. Yang kelima, perlu dilakukan segera. Sebenarnya upacara Ngaben bisa dilakukan kapanpun hingga persiapan telah lengkap. Namun, jika Ngaben ditunda terlalu lama, rohnya dipercaya akan gentayangan dan menjadi buta cuil.
Demikian pula pada orang yang meninggal dunia tanpa dikubur di tanah, tanpa melakukan ritual upacara. Hal itu disebabkan karena roh-roh tersebut belum melepaskan keterikatannya dengan alam kehidupan di dunia. Maka dari itu perlu diadakan ngaben sebagai prosesi lengkap saat kematian terjadi. Selanjutnya, jenis upacara ngaben. Meski memiliki satu prosesi yang sama, yaitu pembakaran jenazah, ternyata ngaben memiliki beragam jenisnya. Berikut ini beberapa jenis upacara ngaben. Yang pertama, ngaben sawawedana. Sawawedana merupakan upacara ngaben yang melibatkan jenazah utuh atau tanpa dikubur terlebih dahulu. Upacara ini biasanya dilakukan dalam kurun waktu 3-7 hari terhitung dari hari meninggalnya orang tersebut. Namun, terdapat pengecualian pada upacara dengan skala utama, yang persiapannya membutuhkan waktu hingga sebulan. Selama keluarga mempersiapkan segala hal untuk upacara jenazah, akan diletakkan di balai adat yang berada di masing-masing rumah. Jenazah juga akan dilengkapi dengan ramuan tertentu yang ditujukan untuk memperlambat pembusukan jenazah. Kemudian, selama jenazah masih berada di balai adat, pihak keluarga biasanya masih memperlakukan jenazah seperti masih hidup. Misalnya, membawakan kopi, memberi makan di samping jenazah, membawakan handuk dan pakaian. Mereka akan memperlakukan jenazah layaknya manusia hingga digelarnya upacara papegatan. Yang kedua, ngaben astiwedana. Upacara astiwedana adalah upacara ngaben yang melibatkan kerangka jenazah yang pernah dikubur. Sesuai dengan penjelasannya, upacara ini dilakukan untuk jenazah yang sebelumnya telah dikubur. Upacara ini juga biasanya dilakukan berbarengan dengan upacara ngangah atau upacara menggali kembali kuburan dari orang yang bersangkutan. Namun, setiap daerah di Bali atau masyarakat Hindu memiliki tradisi dan aturan yang berbeda-beda, sehingga tradisi dan aturan desa setempat akan berbeda dengan desa lainnya. Yang ketiga, swasta. Swasta merupakan upacara ngaben tanpa melibatkan jenazah maupun kerangka mayat. Upacara jenis ini biasanya dilakukan karena beberapa hal seperti meninggal di luar negeri atau tempat jauh, jenazah tidak ditemukan, dan lain-lain. Pada upacara ini, jenazah biasanya digantikan dengan kayu cendana yang akan dilukis dan diisi aksara magis sebagai barang dari orang yang akan dilakukan upacaranya. Yang keempat, ngelungah. Upacara ini biasanya digunakan untuk anak yang belum tanggal gigi. Yang terakhir, kelima, warakruron. Warakruron biasanya digunakan sebagai upacara ngaben untuk bayi. Perbedaan upacara ngaben dan plebon. Selain upacara ngaben, di Bali juga terdapat upacara pemakaman lainnya yang biasa dilakukan, yaitu plebon. Meski sama-sama upacara pemakaman, ternyata upacara ngaben dan plebon memiliki perbedaan. Perbedaan di antara keduanya ini terjadi mulai dari proses, biaya, dan tampilan. Biasanya upacara plebon juga menjadi salah satu prosesi upacara pemakaman untuk bangsawan atau raja-raja di Bali. Sehingga jika diartikan, upacara plebon adalah prosesi pembakaran jenazah kaum tertentu seperti dari kalangan Brahmana dan kesatria di Bali. Biasanya upacara plebon ini juga bisa dilaksanakan selama berbulan-bulan dengan dua proses utama upacara. Pada prosesi pertama akan dilakukan pembaringan jenazah beserta upacara sakral lainnya, dan prosesi kedua adalah kremasi jenazah atau plebon di setra. Salah satu ciri khas dari plebon adalah keluarga akan menyiapkan berbagai perangkat upacara plebon, seperti badai plebon atau menara kremasi dengan tumpang sia atau 9, lembu dengan tinggi 7,5 meter, bebantenan atau sesajian, dan sebagainya. Hingga upacara plebon ini senantiasa memakan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga mendiang. Uniknya, pada upacara pembaringan jenazah akan dilengkapi dengan barang-barang favoritnya semasa hidup dengan sesajian dan suguhan berupa makanan dan minuman. Menurut Leo Howe, dalam The Changing World of Bali, Religion, Society, and Tourism, ngaben termasuk upacara yang cukup mahal. Maka dari itu, perlu diadakan ngaben sebagai prosesi lengkap saat kematian terjadi. Jika yang meninggal dunia seorang pendeta, harus segera melakukan prosesi upacara
dan haram hukumnya menyentuh tanah. Dalam upacara mengaben, seluruh masyarakat Bali dari status sosial apapun harus membantu dalam persiapannya. Salah satunya adalah untuk persiapan persembahan dan berbagai keperluan arak-arakan yang dibuat.